Panduan cara merawat ikan hias sepat rawa atau biasa disebut ikan sepat rawa memiliki nama ilmiah Trichopodus trichopterus. Sebagian orang juga menyebut ikan ini sebagai ikan labirin. Nama tersebut diambil dari organ pernafasan tambahan yang bernama organ labirin. Lipatan-lipatan membran yang menutup tulanglah yang membentuk organ ini. Jaringan tipis ini berfungsi seperti paru-paru pada hewan darat. Bentuk tubuh ikan sepat ini memanjang dan relatif pipih, memiliki warna tubuh yang indah dan cantik. Sirip di bagian bawah perut terlihat seperti duri-duri tipis yang sangat sensitif. Sirip ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitar. Ikan sepat ini juga dapat bernapas dengan oksigen atmosfer. Dengan kata lain, ikan ini mampu bertahan walaupun berada pada keadaan yang sulit. Ukuran ikan sepat ini cukup besar, dapat tumbuh hingga 6 cm. Namun rata-rata ikan yang dipelihara memiliki ukuran kurang dari itu. Ikan ini bisa hidup hingga 4-6 tahun. Perawatan ikan sepat ini cukup mudah. Ikan dapat bertahan hidup dalam akuarium dengan berbagai kondisi. Makanannya pun juga beragam. Oleh sebab itu, ikan sepat ini menjadi salah satu jenis ikan yang cocok bagi pemula. Cara memelihara ikan sepat rawa dalam akuarium. Tidak ada aturan khusus untuk pemilihan akuarium ikan ini. Tapi lebih baiknya memakai akuarium berukuran lebih dari 40 liter. Temperaturnya antara 24-27 derajat Celcius. Komposisi kimianya juga tidak ada pengkhususan, sedikit asam atau bahkan netral. Aturlah cahayanya supaya lebih terang. Substrat dasarnya gelap, dengan variasi tanaman yang agak lebat. Makanan ikan sepat rawa. Ikan ini adalah jenis ikan omnivora. Di alam liarnya ikan ini senang memakan serangga dan larva. Apabila berada di akuarium ikan ini bisa melahap pakan apa saja, entah pakan hidup maupun buatan atau makanan beku. Anda dapat memilih berbagai jenis produk pakan khusus yang bagus dan tidak membuat akuarium jadi cepat kotor. Perbedaan jenis kelamin ikan sepat rawa. Salah satu cara terbaik untuk mengobservasi perbedaan antara jantan dan betina ialah dengan memelihara mereka dari awal dan melihat ukuran dorsalnya. Biasanya ikan jantan memiliki dorsal yang tajam dan panjang. Kebalikan dari si jantan, ikan betina memiliki dorsal yang cenderung pendek. Namun ikan betina memiliki perut yang lebih bundar. Untuk ukuran pun cenderung berbeda. Ikan betina reproduktif cenderung lebih kecil dari yang jantan. Cara budidaya dan pembiakan ikan sepat rawa. Supaya dalam proses pemijahan berjalan lancar, lebih baiknya Anda menyiapkan akuarium khusus terlebih dahulu. Adapun ukuran idealnya yaitu minimal 19 liter untuk sepasang ikan. Agar lebih terangsang, suhu airnya bisa dinaikkan dengan kisaran 26-28 derajat Celcius. Anda juga perlu menutup akuarium menggunakan kain atau kertas. Hal itu supaya menjadikan suasananya lebih tenang dan tentram. Prosesnya sendiri pun cukup menarik. Ikan jantan akan membuat gelembung-gelembung di permukaan air untuk dijadikan sarang telur. Setelah itu, ikan jantan akan mengejar-ngejar si betinanya hingga waktunya bertelur. Mereka dapat menghasilkan sekitar 1000 telur. Setelah pembiakan selesai, indukan betina harus dipindah. Tugas merawat telur akan dilakukan oleh ikan jantan. Setelah 2 hari larva ikan akan bermunculan. Setelah 4 hari larva mulai tersebar dalam akuarium pemijahan. Di saat inilah, ikan jantan harus dipindah, karena mereka bisa melahap anak-anaknya sendiri. Sementara itu, anak-anak ikan, burayak, harus diberi makan rotifera atau infusorian. Jika organ labirin ikan sudah berkembang, anak-anak ikan mulai naik ke permukaan air dan mengambil udara menggunakan mulut. Anda bisa bertahap meningkatkan ketinggian air disesuaikan dengan pertumbuhan anakan ikan. Pertumbuhan anakan sepat relatif berbeda. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada juga yang lambat. Perbedaan tersebut menimbulkan potensi yang besar memakan yang kecil. Oleh sebab itu, Anda harus memisahkan ikan berdasarkan ukurannya. Pastikan juga Anda selalu rutin memperbarui air setidaknya seminggu sekali.